Iya. Nah ini malah kalau malam ini 1 tahun paling istimewa Pak. Istimewanya 4 bulan mau dan itu mau ini nggak baik-baik. Ada isyarah. Makanya tadi saya nunggu Ustaz Senal sama jadi imam. Karena sudah 8:30 jadi jawali ratiban mestinya bacaan maulid dulu. Nah karena belum datang ini jadi dibacakan ratiban. Ya. Kenapa? Kalau terlalu malam biasanya pada ngantuk. Ngomong anak ini biar lihat. Iya, namanya apa? Ya. Well, aku ngatur pun itu poster. Pengelolaan itu. Alhamdulillah. Ini saatnya jangan turun. Jangan tidur. Jadi ini ada isyarat langit ya Pak. Ini ada goyang-goyang ini. Jadi acara manahib ini acara maulid ini diniati aja, kita peringati baginda Rasul. Kalau mau peringati beliau berarti kita harus senang-senang semua. Jadi ya, tidak ada acara suka. Makanya ya alhamdulillah sing ora pada teka ora liroti. Alhamdulillah. Pak. Ora si alhamdulillah. Mau dong pan berdus. Lebih bentuk tua. Kalau tidak rasita. Ngomong. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ajangan ini akan Dani. Ada banyak habaib di sini, ini petunjuk langit. Allah. Menyambut kedatangan baginda Rasul. Itu belum datang saja ini sudah bercahaya Pak. Lumayan bercahaya. Luar biasa. Mudah-mudahan ya. Malam ini apa hajatnya Anda? Kabul. Amin. Makanya kalau tadi ada ngantuk, sekarang jangan ngantuk. Iya. Ya Allah. Kita lawan. Kita lawan. Apa maksud? Iya dong. Kiai ini. Kalau tidak kok, tidak kerja Pak. Tidak baik. Iya. Di mana? Belum pinggir ini Pak. Belum tidak ini. Gajah nggak tahu. Sudah tidak. Ordernya supir. Alhamdulillah. Iya. Jadi, jangan kalau menurut Kanjeng Nabi itu nggak simpati ketika orang dikrilah itu ngantuk. Nggak simpati Pak. Bahasa limbangannya kalau bahasa ekstrimnya itu gak simpatik. Kalau bahasa limbangannya belakang sunu. Baginda Rasul gak suka ketika waktu sholat kalian tidur. Jam waktu sholat kalian itu ngorok, gak suka. Walaupun kalian wiridnya nanti pagi, karena wirid itu namanya sunnah. Ya. Kalau sholat adalah wajib. Wirid Anda bisa diterima kalau sholatnya as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu qabul amal. Sholat pikir kalian ngikut bisa diakses Gusti Allah manakala sembayangnya jadi wali-wali. Sedekah iya zakate ora. Ora dah. Jadi ketika Anda itu
sedang nimba ilmu ya Allah Gusti. Sampai ngerti. Dengarin pengajian iki pada baik. Pahalane wong sholat 1000 kali Pak. Itu di dunia yang bisa sholat 1000 kali itu cucunya baginda Rasul Sayyidina Ali Abi Sa'idin Sayyidina Ali Zainal Abidin itu tiap hari Pak sholat sunai cucunya Kanjeng Nabi. Lalu umatnya terus pundi carane datangi majelis taklim, majelis zikir lain, nilainya sepadan berarti. Ya, jadi kalau malam ini enggak bisa datang adalah kerugian besar. Karena pas 1 tahun itu diadakan maulid sekali. Dan ini petunjuk langit Pak. Enggak ada gara-gara. Ya. Itu yang datang itu bukan pakainya kelambi biru kayak gitu. Apalagi nganggo jaket bosak susah. Petunjuk langitnya itu pakai baju dan aromanya harum sekali. Itu sangat apa? Sedang menunggu baginda Rasul berarti. Di sini saya. Ya. Amin ya Allah. Nah, insyaallah kan. Makanya Anda jangan sampai kalau mencintai baginda Rasul taat yang dikatakan baginda Rasul. Yakni ketika Anda lagi mengikuti majelis taklim maupun zikir lawan penyakit kalian yakni pengantukan. Allahumma amin. Jangan masa awit pertama nanti saya ngantuk wae. Oke kasih ingin dia. Rusak. Yang kedua ketika kalian itu pas waktu sholat jangan tidur. Baginda Rasul gak suka. Ya. Jadi kalian itu kalau umpamanya ya sudah waktunya mau sholat 10:30 bundandane kulkas bayare 200.000 Bapak. Itu ditinggal. Allahumma amin. Jadi beda. Pemandangan ada. Silakan Anda sholat di rumah. Silakan. Nah ini kalau kalian itu waktunya sholat tetap tidur, duduk, orang seneng Kanjeng Nabi kita, dikancani grantul. Jangan. Kalau Anda ingin sukses mengikuti perintah Rasul. Nah Rasul itu tiap hari itu lakukan apa? Tahajud tiap malam, nggak pernah ditinggal itu. Jadi kalau kekasih Allah itu selalu istiqomah, walaupun sedikit, walaupun jamaahnya itu sedikit, terus menerus lakukan istiqomah itu lebih top daripada ribuan jamaah, jamiah ribuan orang, tapi mereka malaikat tidak ada. Gitu. Nah kadang-kadang itu orang berbes nilainya jamaah hebat kata. Betul enggak? Iya. Untuk kiai ini sorbannya kayak Batman. Super. Ujung-ujungnya fulus 15 juta. Bangkrut tuh sampai gol. Iya, si Rosa kan. Saya ini bin bubar. Arahnya apa kan? Usaini. Orang. Ya. Ngomong sakecap orang ngecap ini 15 juta. Wanitanya apa dolpet? Motor. Iya. Ini berurusan. Kurang harga. Jadi kalau Anda ingin cinta baginda Rasul, Anda cinta kepada Tuhannya yang Maha Esa, Anda cinta mahabbah ada usia. Itu lewatnya kepada baginda Rasul. Kayak ujuk-ujuk cinta Allah Rasul ditinggal tidak ada, nggak bisa cara. Yang paling sederhana itu panjenengan dicintai Rasul itu sederhana. Anda punya ilmu sedikit yang amalkan, ya. Karena apa?
Rasul itu sangat mencintai umatnya yang mengajarkan ilmu, Pak. Ya. Dulu Ustaz Jenal itu belum punya jamaah, tidak korong. Tapi kita dorong. Bismillah, antum punya keahlian, Allah kasih. Ya. Dari anak kecil-kecil SD pakai bahasa ya, berapa orang. Ya, sekarang kalau Ustaz Jenal nggak ada, itu tak kasus SD, itu kemendani apa? Alhamdulillah. Jadi sangat cinta kepada hambanya yang selalu mengajarkan ilmu. Walaupun hanya baca Fatihah, baca hadis, wah. Dan yang paling utama itu adalah mengajar. Manusia diajari Quran, Pak. Itu topeng aman, Pak. Bagaimana tidak, wong sholat kalian kalau Fatihahnya nggak beres itu, yang nggak bisa diterima. Artinya apa? Belajar Fatihah itu fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah. Nah, yang bisa baca Fatihah fasih adalah ya Ustaz Zainal. Makanya saya sering kalau mau ngaji ya Ustaz Zainal sana. Ya kan? Nah, makanya sampean itu kalau belajar sembahyang, itu cengkelat-cengkelit, tapi Fatihah orang beres, ya tiap hari galau, Pak. Bisanya galau kenapa? Dari sholat mampu mencegah perbuatan mungkar. Karena Anda itu Fatihahnya itu diberes. Beli beres. Sing beres siapa? Ya kiai. Wong kiai khusus. Ya. Kiai itu adalah pewaris. Pewaris bukan harta, bukan dinar, saudara. Tapi pewaris ilmunya, Pak. Jadi sampai itu semua yang Pak Pikuk, tidak tahun sisan, ya. Fatihahnya nggak beres. Nah kamu gimana? Wong ngaji fikih ini fardu ain kok. Babe sholat itu kan wajib. Ya. Makanya suami itu besok yaumil kiamah ditanyakan, Pak. Jangan main-main. Aja ditumpak itu. Ditumpak. Ngerti ya? Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan sekedar seorang suami istri itu ngasih nafkah, bukan. Nomor siji. Jika Nabi ngajarane, apa? Tarbiyah, mendidik. Jadi kalau sampean itu besok mau ke surga, mau ke surga. Kemudian di stop sama istrinya, sama anak. Stop, wahai Jibril. Nama, ini bapak saya, ini kakak, ini suami saya, ini ayah saya. Dahulu ketika hidup di dunia gak pernah ngajari Fatihah. Padahal suaminya itu satu jengkal lagi, satu jengkal sekian, Pak. Sudah pintu surga dibuka. Akhirnya bagaimana? Ditanyakan, wahai bulan, apakah betul kalian ketika dahulu di dunia itu tidak ngajari sholat kepada istrimu? Buatan, masuklah mereka ke neraka. Jengcang. Aja jengcang. Orang monoto. Apa ya? Monoto. Bisa awas ora. Ya. Betul enggak? Makanya kan di sini kan sering saya sering pidato itu di mana-mana. Nah, betul enggak? Orang walimah manak walimah. Orang walimah terus iya, terus beteng apa? Ya beneran panggung. Ya, mesti Pak. Aku sembahyang. Ya. Orang nangani anak. Ya. Orang apa yang mesti sembahyang. Ya Imam, nanti ya Imam, bisa jari buatan
bojone. Sampun. Eh, Sampun. diajari napa? Pak. Dari nonton film. Kalian itu jangan dibiasakan tidur, bangun, itu sudah subuh. Kalau mau mengikuti Rasul. Tapi kalau kalian itu terus-terusan tidak dirubah sifat kalian, setelah subuh baru bangun oyak yaman, itu penyakit Pak. Penyakit malas, ya. Dan bisa kaya raya, bar subuh turu, bar subuh tangi ya bar subuh. Jam 6 tangi, jam 6 Pak. Jam 6 bang, jam 6 tak. Loro. Orang, esok, ngombe tangi, tapi sugitan sambo. Tapi bintang yang terpas mereka ancaman 340 hukuman mati sudah. Memang. Jadi sampai kalau dia berada di dunia akhirat, ngono maksudnya. Setengah 4 itu tidak harus bangun. Jangan turuti hawa nafsu kalian ngomong. Lalu bagaimana? Belajar meskipun 2 rakaat tahajud yang dikatakan Rasul. Ya. Pak Ustadz ya terus. Ya mandi. Ki ora goroannya, ki ora demo apa-apa, Pak. Enggak goro. Ora kok. Saya atur kalau kangenan. Ya, ini mah. Dah. Tapi Allah takdirkan fadlnya Allah. Enggak kalah saya pidato dengan siapapun. Alhamdulillah. Tidak goro. Karena Gusti Allah dilawan. Betul enggak? Setuju? Betul. Ya, pakane setuju. Si mantep sampean. Ketika panjenengan berbicara ngikuti baginda Rasul, sudah sholat tahajud, jeung Nabi ngendikan ketika tahajud dilaksanakan sambung dengan qobliyah subuh, sholat subuh sampai sholat istisqa, kalian itu sama nilainya dengan menunaikan haji mabrur. Allahumma amin. Ngorok bae. Ya lho ke bojone papat. Isra. Umahe isra. Abada isra. Sholat terbit matahari. Ngajak turu to. Ngajak turu. Aja. Hilangkan sifat daripada 3 perkara. Kebiasaan tidak baik. Kemudian kebiasaan buruk, sifat tidak terpuji adalah terus menerus mereka mengumbar nafsu. Ya. Jangan punya sifat kalian apa itu namanya pedit. Ya karena apa nih wong bakhil itu bakalan sholat tidak diterima Pak. Cuma orang usah ngaji, orang usah ngaji, orang usah. Pan mangkat ya kena, orang ya orang apa-apa. Berkaten ya. Allahumma amin. Ustadz loro nang Jawa. Ya enggak? Oh, bagus. Iku dulu disusul. Ngomong karo wong Cina. Susul kepiye urusan. Angkat sebut. Anda. Orang yang datang di majelis zikir dan taklim itu orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Orang pengen baik. Amin ya Allah. Karena apa? Sampai dengar ceramah dari seorang ulama, kalian itu sama nilainya duduk dengan baginda Rasul. Allahumma amin. Tidak ada dosa. Allahumma amin. 10 rakaat sholat sunnah. Allahumma amin. Sama dengan sampean itu takziah sewu modal. Allahumma amin. Sewu ngomong mati lah. Mati. Yang kedua, 1000 kali lipat pantingan itu besok ke rumah sakit. Itu mau ngaji. Ya, udah guru. Jadi kalau sudah Anda menunai bisa istiqomah, kalau Ustadz Imam itu bisa langsung witir. Saya pernah baca yatim 1 minggu kira wafat. Beliau dawuh kasih tahu sama saya.
Ya, boleh sholat witirnya jangan digabung dengan sholat tahajud. Saja sebelum jam 12 Anda witir. Nah itu ada namanya wirid Imam Al-Ghazali yang tiap malam harus dilakukan 1000. Tapi rupanya wajah sampean dikasih ratiban aja jarang dibaca. Oh, potongannya suki iya, tapi suruh kanan berat karo Gusti. Ada itu ini Senin. Ini malam Jumat, ya. Ini malam Selasa. Malam Selasa. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Senin, ya beda lagi. Kalau Ahad, Beda. yang ada lagi. Berdagang. Oh, bilang-bilang. Termasuk Imam Al-Ghazali bisa dan pengarang 6.000 kitab. Itu tiap malam. Makanya itu yang ratiban. Lah ketika panjenengan sudah istiqomah melakukan sholat tahajud, Pak, walaupun hanya berapa, dilanjutkan sampai sholat duha, Pak. Ini geger-geger apa sampean? Tugas, Pak, tugas negara. Kepala SD jam 6 kudu mangkat tur bakalan dikasih piagam penghargaan sama malaikat Jibril, saudara. Betul enggak? Setengah 7 Anda sudah sholat duha. Ini baginda Rasul, Pak. Memang kita ikuti daripada lakunya para ambiya, Pak. Para nabi, para rasul itu selalu melakukan sholat duha, sholat malam. Kemudian setelah sholat tahajud, sholat duha, lanjut apa itu? Baginda Rasul tidak pernah batal wudu. Kalau batal terus dijaga. Bok menawa Israel datang ke tempat sampean keadaannya suci, insya Allah roh dicabut ditanya malaikatnya. Allahumma amin. Karena suci. Ya, sampean orang paham. Kalau kepada orang ngerti ilmu ya ada bakalan. Ya. Makanya sampai batal wudu maning. Ya, Bilal masuk ke surga lebih awal daripada sahabat yang 4. Pada top puncak sahabat adalah sahabat Abu Bakar. Pertanyaannya mengapa sandalnya Ada ya, di surga. daripada Bilal bin Rabah. Baginda Rasul bicara sendiri. Wahai Bilal, kamu saya dengar sendiri pakaiannya ya, sandalnya kamu dengar masuk surga dahulu. Apa amalan Anda ya Bilal? Bilal jawabannya sederhana, Pak. Saya selalu menjaga wudhu dan sholat sunnah itu, Pak. Dan yang dikatakan Bilal itu atas pertanyaan baginda Rasul, disetujui baginda Rasul, namanya sunnah tahrim. Ya, jadi idenya banyu wudu sholat sunnah tahrim atau sholat wudu itu bilang, Pak, dan setuju Kanjeng Nabi. Ini paham yang pahamnya beda daripada ahli sunnah, beda ahli sunnah wal jamaah, gak ngaku itu. Makanya sampai itu beruntung. Kalau kalian ingin ngaji ya, dilihat dulu ustadz ini pahamnya apa, soalnya pirang-pirang dari Kanjeng Nabi 73 paham ya, daripada Islam. Tapi ilah satu yang bakal selamat ahli sunnah wal jamaah. Jadi setelah Anda menjaga wudhu terus-terusan, ya Pak, tadi sholat tahajud, kemudian Anda sholat duha, kemudian jaga wudhu. Apakah sudah Rasul? Tidak. Kanjeng Nabi itu tidak pernah lepas dengan dzikrillah, Pak. Makanya kiai-kiai ketika Kanjeng Nabi ketika tahajud itu bengkak. Terus karena orang usah bengkak-bengkakan, orang usah pun, ya asal usah kontinu 2 rakaat saja sepentolan, derajatnya sampai sepentolan. Ya,
sudah sholat tahajud, sholat duha, sudah jaga wudhu, ya, lalu terus di baginda Rasul memberikan contoh kepada umatnya selalu zikrillah, kemudian dilanjutkan dengan baca Quran, kemudian baginda Rasul tetap melakukan sedekah. Kalau amalan yang dilakukan kanjeng Nabi itu ya, kalau budi pekertinya sih dapat luar biasa kan. Baginda Rasul tidak ada tandingannya. Di Madinah Al-Mukarramah ya, Karomah, jelang wafatnya baginda Rasul ini, ya, di sudut kota Madinah itu ada pengemis buta. Bayang. Ini hadis ketika baginda Rasul mau wafat 6 bulan ketika mau wafat. Yang pagi itu nyuapin, Pak. Nyuapin orang buta setelah orang buta itu ceramah, Pak. Bagaimana ceramahnya nggak hebat, wong kurmanya saja yang menghaluskan mulutnya baginda Rasul. Ceramahnya nggak enak, Pak. Selalu menghujat baginda, ini akhlak yang tinggi. Wahai kota Madinah, kota yang suci, telah datang seorang ahli sihir namanya Muhammad, dia mengaku di langit namanya Ahmad. Kanjeng Nabi di sebelahnya menilai tukang sihir. Setelah selesai sedaqallahul adzim, dikasih ya suatan kurma. Mulutnya kanjeng Nabi kan luar biasa. Malik bin Dinar saja ditemani anaknya 90 sugi kabeh, kiai kabeh. Allahumma amin. Apa maling mulutnya. Itu berlangsung lama kanjeng Nabi. Apakah kanjeng Nabi marah? Tidak. Ya. Jadi kalau kesabaran kita tuh belum apa-apa. Belum apa-apa. Ya. Kadang-kadang aku sering mutuju lagi kan, pan mangkat pan beli modal orang. Allah ya Allah. Orang apa kan tiru tadi. Akal. Ya, ya Allah Gusti ya. Nah setelah baginda Rasul wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke Fatimah. Ya Fatimah, apa yang dilakukan Rasul terakhir pada ketika mau meninggal itu ada pengemis di Madinah. Sayyidina Umar dari Abu Bakar. Sayyidina Umar menggantikan posisi kanjeng Nabi. Nah, formatnya kan beda. Kalau kanjeng Nabi dikunyah, Sayyidina Umar dia lembut-lembut, Pak. Terus dan jingna, cekel tangannya kayak kasar temen dulu ya. Ya, kayak kasar biasanya halus. Iya, sing biasa kan. Ngerti dari Sayyidina Umar tapi kalau dipicak gue, dia orang ngerti. Kayak sing selalu dihujat sama om, selalu dihina. Selalu dihina, saya nggak pernah menghina kok. Wong dia aja malah sedaqallahul adzim. Akhirnya gimana? Itulah yang namanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan dari Sayyidina Umar yang buta tadi, langsung Pak, asyhadu alla ilaha illallah. Di situ Pak, akhlaknya baginda Rasul. Jadi baginda Rasul itu Masya Allah Pak. Makanya Kang Jenar itu bisa istiqomah. Dia pernah lihat ke rumah. Kalau Maulid itu tanggal 1. Yo, pirang-pirang Pak. Tua cilik bayi sisa dia dijaga. Jadi datang lihat sih. Terus makin kerja orang. Jaga kabeh. Saya di luar. Bukan ganggu lingkungan sih. Hari juga sama dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan ya, ketika bulan Maulid nanti ada di sini ya, Anjena walaupun hanya sekali 2 bulan
yang tujuannya kita baca berjanji tidak lepas turunnya rahmat. Jadi berkah belas kasih itu satu macam-macam cara. Anak baca Quran, belas kasih Allah, termasuk sendaguro kepada istri kalian. Duduk bareng-bareng sama saudara istri dan anak. Sendaguro Pak, ya itu lebih top daripada kalian itu ya sembahyang sunnah. Nabi lebih top ya. Kanjeng Nabi tanya ya Nabi ya Muhammad ya Rasul Muhammad, Anda pilih mana? Sendaguro suami istri dengan iktikaf di Masjid Nabawi, pahala iktikaf di Masjid Nabawi itu kelihatannya 10.000 Pak dibandingkan masjid di Indonesia atau masjid lain. Jadi Kanjeng Nabi mana milih sendaguro dengan suami istri. Makanya kalian kalau ingin nirunya Kanjeng Nabi, walaupun rumahnya RSS tapi disebut Baiti Janati. Nah apa? Karena tidak pernah percekcokan. Contoh yang paling keras adalah Sri Kiai ngomong apa? Kesabaran baginda Rasul ketika dimasakkan gulai sama istrinya yang Sayyidah Aisyah ya. Begitu dikasih makan gulai kambing, terasa manis apa? Hasilnya luar biasa. Begitu Sayyidah Aisyah ditanya baginda Rasul, neng basaknya nenek namun nenek masak. Mas, enak boten di gulai ini. Jadi Kanjeng Nabi luar biasa. Ngandur aku mediat. Enak. Coba Mas.